Ganteng banget nih. Kaos kutang nggak dipakai. Kedengeran, Jim? Nggak ada lagi yang lain? Partisipan cuma 2. Halo Ko Diki. Wih deh, bos kita makin ganteng aja. Ntar ya, lagi woro-woro nih. Masa makin cantik? Waduh, bisa juga. Habis pre-wedding Bali kan makin cantik katanya. Aduh gawat. Aduh. Ntar ganti ini bekas ngajar soalnya. Gimana nih sibuknya dahsyat dong berarti nih? Ya sibuk ngajar, sibuk Bagus lah apa ya? kerjaan. Loh, Gue proyek aja kecil ya cuy. apanya kecil? Proyek. Oh, Gue coba ini ya. ya yang penting jalan lah. Iya, pelan-pelan. Tes. Mm-mm. Keren gak nih? Masuk. Wah, enak juga nih ternyata. Wah, boleh juga nih berarti nih. Oke. Oke, kedengeran suara gue. Apaan? Wah, ini gue udah canggih juga ternyata Zoom ini bisa live on YouTube. Segala macam. Kemarin gagal gue kotak-katik, Pip. save-nya hilang, kampret. Oh, kalau nggak record di ini, di apa sih namanya, di record local computer. Iya, ini enak ya. Gue lihat belakang gue deh. Wih, ganti-ganti warna dia. Yo, Asik. lumayan hapus 100.000. Hah? Lampu apa ya? Lampu bohlam. Oh, oh, lagi musim juga sih itu. Iya. Flicker gak? Enggak ya? Enggak sih, enggak, oke sih menurut gue mah. Flicker enggak ya? Gue kan nggak Oh bisa iya kayak lu aman tuh lah ya. kayak green screen gitu. Gue belum bisa tuh green screen. Dan karena gue males ya udahlah. Oh ya, ini emang green screen kok belakangnya. Buat ngajar mau diapain lagi? Iya enak lah sih itu juga ternyata pakai green screen ya si Wahyu ya. Nih jadi gini gue Heeh. keep update dulu ya. Wah nih, nah Heeh. ini udah mulai. Jadi ada beberapa. Kalau kita tunggu sebentar lagi ya takutnya ada setelah kita ngomong ada yang coming gitu ya. Oke. Nih gue Santai enak ngebut banget aja. nih. Harga sampai goceng 300.000 oke sih menurut gue. Apa itu? Wireless apa? TWS, Xiaomi. TWS. Enggak, gue tadi mau beli Oh, Xiaomi TWS 7. apa? Soundpads, gadgetin yang kasih tau Oh, gue. Tadi mau beli yang cakep. itu tuh, cuma 50.000, gue pengen beli tuh. Cuman kata bini gue dimarahin, jangan macam-macam lu kata gitu. Ya, Yang beli aja. heeh. Aprila sang, dia nggak ada suara gambar suaranya, kenapa tuh berarti? Gak connect berarti dia. Oh, Nggak connecting to audio. Oke. masih connecting. Sabar ya, gue lagi ini. Ini YouTube nih kayak buah si malakama sebenarnya.
Ini gue minta tolong nih pada orang yang gue ini. Well, untuk sementara karena kalian juga sibuk. Jim, gue tuh mau nanya, lu tuh udah monet belum sih Jim? Lu kan udah lebih ya, 3.000 sama jam tayang gimana? Udah. Oh, udah kan? Udah Udah. gajian? Enggak, belum nyampe kan gajinya 1,3 juta kan baru cair. Lu kan udah 3.000 subscriber ya, seingat gue ya. Terakhir gue lihat ya. Iya. Tapi kan apa namanya belum sampai 1,3 juta. Oh gitu. Jadi Ada ya juga. belum bisa dicairin. Enggak, gue nanya-nanya ya karena gue sebenarnya semakin gue nafsu ya, gue juga ngeliat grup lain segala macem. Ini sih agak unik juga dari YouTube nih. Ternyata gue baru gila juga. Uniknya kenapa? Yang pertama banyak penawaran-penawaran ajaib seperti apa tuh namanya itu? Dia bilang sub for sub, dipromosikan sekarang. Ada jasa promo. Bahkan subscriber gede pun juga nggak jadi gitu tuh. Gue lihat itu. Dia promoin supaya cepat lihat gitu. Iya benar Tapi emang. kayak si Simon Brata tuh dia nembak tuh pakai Google Ads. Jepret, naik, gas. Tapi habis itu stop dong. Terus ternyata yang dia iklanin katanya sih jadinya nggak dihitung sama YouTube. Lalu aneh ya menurut gue. Oh, kedetek berarti itu berarti. Mungkin. Kedetek itu. Soalnya juga pernah kok, maksudnya temen kayak gitu. Kan ada juga temen yang bantuin, maksudnya kayak nonton rame-rame gitu. Kayak apa ya namanya? Mereka bilangnya arisan apa-apa gitu loh. Iya. Nah sekarang nih beberapa manusia di grup ada yang mau coba arisan juga nih ceritanya nih. Nah, sebenarnya agak bahaya juga sih. Maksudnya gini, selama masih dalam jalur abu-abu, YouTube detect-nya nggak mungkin spam. Kalau udah masif, dia bisa spam dia. iya, hitungannya kan gitu. Tergantung masif atau enggaknya sih. Nah iya. Terus yang ngambil video tuh gimana ya? Kayak ngambil video dari berita, terus dia kasih narasi itu tuh apa bisa bukan monet ya? Apa bisa copyright sih? Nggak kena copyright ya? Dia misalnya ngambil gambar dari Tribun, tapi dia kasih narasi suara dia sendiri gitu. Itu aman nggak sih? Apa kena? Nah, gue udah cobain nih ternyata nih. Ini menarik nih sebenarnya. Gue udah cobain. Gue bikin 7 anime ecchi yang lu mesti nonton di 2021. Gue bikin gitu ya. Terus? Oh. Ternyata, sebelumnya gue coba bikin yang ada satu video gue bikin itu nggak kena, Jim. Bener-bener nggak kena, aman. Nah, Terus? Karena nggak pakai suara. Gue pikirnya deteksi pakai suara kan. Gue pikirnya. Nah, terus kedua kali gue bikin yang ecchi itu kena, Jim. Nah, makanya. Dari Sony. Makanya gue tuh nggak ngerti, gray area-nya terlalu luas nih. Jadi nggak ada yang mandu juga kan ya. Soalnya dulu pernah juga pengen misalnya bahas, oke, kalau misalnya video nggak bisa, misalnya bahas foto, misalnya foto siapa yang terkenal gitu loh. Terus kita bedah berdasarkan bisa kan reaksi foto misalnya. Karena orang biasa reaksi video kan, ini reaksi foto misalnya juara yang apa gitu loh. Terus kita reaksiin. Nah, itu kena nggak copyright? Bingung juga. Soalnya kalau mau dibikin bahan kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Kalau mau konsisten kan kita kan harus cari ya. Lu lihat yang Uncle Roger tau lu? Uncle Roger reaction. Lucu kan? Ya, tapi kan kalau kita logika itu kan CR semua loh film dia. Lucu. Dia ngebasi apa? Makanya apa dia tidak permasalahkan? Halo. Ini gue baru tahu mukanya pun dipakai green skin nih. Gila lagi si April. Gokil ini April ini. Muka di green screen gue baru tahu nih. Nah, itu makanya banyak banget yang menurut gue agak gray area-nya terlalu luas menurut gue. Iya, makanya. Gue lagi ini. Makanya, nah ini yang di Jepang ada ngomong-ngomong begitu tapi belum datang-datang nih. Gue juga bingung.
Mbak April, kedengeran kah suaranya? Iya, langsung masuk Oh, Om. oke. Ini mukanya, green screen-nya gambar muka sendiri juga ya. Ini udah poster terbaik tuh menurut gue. Saya ini jarang Zoom soalnya. Jadi agak gaptek gitu. Nggak apa-apa. Gua dulu supplier lu tuh. Gua dulu supplier AC lu di yang Jakarta. Yang mana? Halo April ya. Yang Iya, Jakarta Klinik Om. kan? Oh iya benar. Jadi kita pernah ketemu lagi Om. Mungkin. Saya nggak ngeh soalnya. Saya yang di labnya. Saya kerja di lab soalnya. Oh iya ya, saya nggak pernah masuk labnya sih. Ajaib labnya. Jadi labnya kalau Jim, lu kalau misalnya mau lebih tampang muda lagi dari sekarang, lu langsung hubungin Mbak April. Tambah awet muda lu. Dia mainnya apa? Pak, kalau lu tahu Menteri Keamanan kita segala macam itu ketemu mereka. Nah, itu tuh namanya apalah tuh susah banget. Hai Our Choice, ini siapa nih Our Choice? Our Choice. Gue belakangan ini pakai ngezoom gini juga yang ngebahas soal ya. Gue takut juga tuh soalnya kan gue pakai soal ujian negara yang ke copyright Jepang punya kan ya. Tapi yang nggak tahu belum cobain baru sekali doang. Nah, cuman ya itu kalau gambar sampai ke detect juga mati lah gue. Nah terus ternyata Zoom ini agak-agak enak dan menyebalkan sih. Kayak kemarin gue 1 jam lebih ternyata nggak kerekord kan, kampret, senggol. Makanya ini record di local computer aja, jangan record di cloud. Di cloud kadang suka putus. Kemarin gue juga pakai di local komputer, cuma putus gak tau kenapa dah. Oh, Mbak April, ya? boleh pakai headset? Iya. Ada yang ngaji siapa nih? Yang ngaji? Oh iya, bentar. Atau ini Bro Diki. Ini soalnya deket masjid. Gua backup sini, gua record juga. Mau nggak? Boleh, ini sih gua record gimana caranya? Mesti gua record di sini. Enggak, lu apa gua jadi co-host. Nanti gua record, gimana? Gua kirim nggak apa-apa. Aman. Biar ada backup. Jadiin co-host aja. Co-host, bukan host. Host kan dirimu. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi menarik banget pakai Zoom juga gue baru tahu ada berbagai macam caranya ya. Bisa langsung connect ke YouTube kalau bisa yang berbayar. Gue udah cobain. Nah, tetapi ternyata gabung sama YouTube itu juga nggak berfungsi kalau lu subscriber lu kecil banget. Nggak ada yang nonton coy. Kalau jadi jelek-jelekin lu punya algoritma. Gue udah coba kemarin. Nggak berhasil. Terus suruh dinamik juga malah kecil katanya. Biasanya video-video dia itu bisa sekali nonton 800 sampai 1000, sekarang begitu dia pakai live itu cuma 300 kata dia. Jadi nggak berhasil sebulan sih. Tapi halo semua. Halo Pit. Halo. Kartu aja 1 juta, mau jadi apa lu? Jangan ini ya, gua suka bercanda-bercanda aja. Jadi jangan terlalu dipikirkan dengan damai sejahtera. Gak apa-apa, Jim. Itu sih bagus, Pit. Cukup, Pit. Sorry, ini masih... Oke. 8.10 gue cari naratornya supaya kita penuh-penuh dulu supaya ada semuanya bisa hadir ya. Nah, Mbak Pri lebih enak kah kedengarannya? Iya. Oh ya, background narasumbernya itu gimana Om? Background narasumbernya kami sama-sama sekolah di Canon School of Photography. Beliau itu dulu bikinnya, kalau kalian tahu namanya, gue lupa. Ada Max. Kalau kamu tahu di dunia fotografi ada namanya yang cewek itu, Marta Tirta Suherman. Nah, dia tuh Tirta Suherman mungkin Jimmy yang tahu. Dia fotografer terkenal Nikon. Nah, itu dia orang bikin majalah bareng-bareng.
Jadi udah pinter banget. Cuman nih orang nggak pernah mau tampil di layar. Nggak tahu ceritanya gimana. Dan oh ya, beliau juga salah satu Facebook administrator untuk Canon Indonesia. Canon Community Indonesia. Jadi dia yang megang adminnya. Untuk tampilan seperti itu. Pekerjaan aslinya tuh malah tukang IT di bagian buat saham-saham gitulah. Terakhir yang gue lihat ya. Dan kerjaannya kan mungkin nggak terlalu banyak. Jadi dia bikin YouTube tuh. Nah, bikin YouTube tentang makanan. Pertama-tama dia bikin satu makanan, kita namanya enjoyaja.com. Nah itu gue bego-begonya dulu bertiga diajakin, gue Medi sama dia, tapi gue nggak mau, gue pilihnya lewat jalur buku, dia pilihnya lewat jalur itu. Nah, dia sukses sekarang. Jadi sekarang ini dia udah bikin 5 channel, masing-masingnya udah tembus di atas silver, udah lewat semua. Dan dia sudah, tadi 3 linknya udah gue kasih kan. Linknya kalau kalian tahu di, gue kasih di grup ya, nggak masalah ya. Nah, gue kasih, nah itu grupnya di masing-masing udah tembus silver. Dan mereka, itu baru mereka berdua. Dan ternyata istrinya, kakak iparnya, semua diajakin bikin YouTube. Dan rata-rata semua dia silver udah tembus. Nah, itu seperti lu lihat di videonya, mereka nggak pakai high tech, mereka cuma pakai handphone, mereka cuma datang ke tempat mana, videoin gitu-gitu, upload. Edit dikit, upload, gitu-gitu terus, begitu dong. Makanya nggak ada high tech sama sekali di video mereka kalau lihat. Tapi mereka gilanya nih, misalnya lu pergi ke Bandung, mereka cari 5 konten sekaligus. Jadi buat si vlognya, yang buat travelingnya, buat makanannya, buat apanya semuanya jadi. Dan itu masing-masing channel sehari sekali keluar kontennya. Dan itu gila kalau lu lihat subscribernya mereka. Dan interaction mereka, engagement mereka sih gahar banget. Nah, gue sempat bikin tentang makanan, gue nggak ngerti juga. Medi juga gue nggak ngerti caranya gimana. Ya mereka pasti ada rules yang kita nggak tahu dan mereka nggak buka gitu ya menurut gue. Tapi ya itu mereka sih jago banget. Damn. Oke. Aduh, ada trouble. Dia nyangkut. Jadi lagi diminta partnernya Alfandi atau ganti Medi. Sorry nih ya, gue baru dapat kabar nih. Gue coba hubungin Medi. Si Pet putus. Nah, kayak gitu. Dan untuk yang makanan, sebenarnya kalau kalian nih, bagian paling enak sebenarnya menurut gue. Kalau kalian mau bikin YouTube cepat tuh, 7 Deadly Sin menurut gue. Lu tahu di 7 Deadly Sin nggak? Kalau tahu ya, 7 dosa besar gitu ya. Glutoni, apa gitu ya. Kalau nggak jual teteh kayak kemarin masak tuh pakai bajunya begitu gitu ya. Dan itu cepat gitu karena gitu. Dan makanan tuh di Jakarta ya menurut gue ya, pribadi. Karena gue juga orang Jakarta, kalau nggak COVID, gue pasti tiap hari makan di luar. Sekarang masih makan di luar coy. Jadi gue take in gitu-gitu ya. Jadi peluangnya sih gede menurut gue. Cuman kemarin waktu awal-awal gue ngebuat, gue nggak ada komunitas. Gue pribadi nih, gue cuma bisa nembus 100 lebih, tapi nggak bisa naik-naik. Nggak tahu kenapa. Nah, sejak yang Jepang ini, gue pakai komunitas. Komunitas sih naik, ada progres, tapi nggak terlalu cepat. Kecuali gue nampilin yang kayak kemarin, 7 graver model, 7 cosplayer Indonesia yang seksi. Nah, itu naiknya cepet tuh, langsung 800, cuma sebulan. Atau dapat duit. Nah, itu keyword-keyword yang duit itu yang mancing. Tapi sisanya, oh ya begitu. Dan kejadian. Nah, dan ini hebatnya, ya kayak gini. Kadang-kadang shit happens. Tiba-tiba si Medi nggak bisa gitu. Kamedi itu bagian mau apa? Host apa? Kamedi. Medi itu sebenarnya dia punya namanya enjoyaja.com. Nah, dia tuh sebenarnya kalau gue pribadi, dia bukan sukses di situ sebenarnya. Kalau lu tahu Panorama, dulu tuh dia kreatif direktornya. Makanya YouTube dia tuh langsung meledak. Karena dia redaktor, dia ciptain gambar-gambar buat Panorama kan, kayak travelingnya segala macam gitu-gitu kan. Nah, kontennya kan gahar, pasti dia nanya, siapa yang ngambil? Medi. Oh, Medi. Makanya dia sering dapat kalau lu lihat yang motret hotel segala macam ya, beliau itu memang pinter karena memang base-nya di situ kerjaannya gitu loh. Dan dulu di luar negeri, di Inggris kalau nggak salah ya, gue lupa antara Inggris atau Thailand, dia tuh motoin BMW atau mobil apalah gitu.
Cerove kalau salah. Nah, jadi memang dari bisnis awalnya di fotografi, ya begitu masuk ke si ini, ya meledaklah dia. Nah, jadi YouTube dia bukan, memang dia setengah artis lah gitu loh. Karena kan Tapi yang orang-orang travelingnya pada nambah. Ya, gimana? Sorry ya. Nah, oke. Oh, Kedengeran? Ini kembang Orcos siapa ya? wa. Ke bawah. Ini Orcos nih nggak kelihatan deh tadi nih. Kedengaran kan? Kue mas kah? Anak tahu dari. Kedengaran. Oh ya, ini Orcos nih gue belum tahu di siapa nih sebenarnya. Coba gue tes dulu, ask to unmute. Nah, tapi ya kemarin gue agak bingung. Tapi jangan salah ya. Sebenarnya kalau kita bilang Medi berhasil ya dengan 4.000 US dollarnya dia ya, sebenarnya itu pekerjaan 6 tahun. Jadi agak bohong juga menurut gua kalau memang 4.000 US dollar itu bukan sebulan, sebenarnya itu 6 bulan, itu 5 tahun kerja lebih lah. Nah, itu kan general average. Jadi sebenarnya YouTube tuh nggak terlalu menjanjikan di tahap awal menurut gue. Ataupun kalau lu nggak full time. Jujur aja kalau menurut gue pribadi. Cuma YouTube itu kartu nama kita. Kalau lu followernya banyak, orang udah pasti otomatis. Kayak gue dulu, penulis di Alex Media ya keren ya, padahal dia belum tahu. Gue nggak menghasilkan apa-apa dari situ. Cuma dari situ kita diangkat pembicara segala macam. Nah itu yang yang menyenangkannya lah gitu. Kayak belakangan gue ternyata kalau kalian tahu sertifikasi fotografi, sekarang kan udah banyak tuh kerjaan dari sertifikasi. Gue baru ditawarkan menjadi koordinator lapangan sertifikasi fotografi. Padahal yang literally gue nggak tahu apa-apa. Ya udahlah, happy aja. Sama itu ya, sama siapa? Ko siapa? Harry Chang. Lupa. Ya, Harry Chang. Iya. Ya, dia itu juga keren ya. Ngeri dia. Oh, bagus Perhitungan banget. dia tajam dan gak jelas. Gue juga gak bingung sih. Maksudnya kalau mau mulai bisnis ya, kan kalau kayak gue sistemnya kalau mau mulai bisnis, jalan aja dulu. Nanti di tengah jalan, reparasi atau buang atau tabah, itu terserah kan. Kalau dia nggak bisa, dia harus benar-benar di awal udah stuck mati, baru dia mau jalan. Dan ya kita beda tipe, jadi kan kadang-kadang nggak ketemu gitu loh. Kadang-kadang ya. Tapi dia bosnya gue happy, terima duit lah. Dari gue dibayar, gue dikejar dia 6 tahun, suruh ngajar. Setelah tahun ke-6, gue baru mau, itu pun dijebak dengan nasi padang, kurang ajar. Jadi dijebak katanya, diajak makan, ternyata disuruh ngajar, kampret gue. Tapi ya lumayan, gajinya dari 1 juta lebih, sampai sekarang udah sampai 2, lah per ngajar gitu. Jadi happy juga lah. Udah lumayan. Iya lumayan lah. Lumayan banget. Nambah relasi juga kan. Angkat personal branding juga. Yoi, dia satu muridnya bayar gue 10 juta. Bayar ke sekolah 10 juta ya. 5 jutaan lah. Pas fisik minimal 5 orang. Itu selama berapa lama? 3 hari, 3 pertemuan. Tapi biasanya gue bikin dari 2 pertemuan. Oh, kayak Darwis School juga gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Darwis lebih gila lagi, 7 juta satu pertemuan. 2 hari. Mantap banget. Bagi saya punya duit dulu. Nah, sekarang maaf nih, gue lagi mau ngomong tadi ternyata ada trouble, Medi tiba-tiba katanya mesti jagain anaknya, si Ko ini ada internetnya mati. Gue belum tahu nih. Memang ini kok internetnya lagi pada down semua kok. Iya, katanya lagi hubungin bisnet katanya. Nah, mungkin untuk awal-awal kita ini dulu ya. Selagi ini gue mau ngasih tahu dulu. Ini Pak Joni Sang, maksudnya Pak Joni ini kan luar biasa nih gue lihat ya. Ini motor yang bagus di grup ini. Kemarin kita sebenarnya di belakang kalian kita sudah ngomong-ngomong, kalian kalau merasa gatel atau kuping gitu, itu karena kami ngomongin kalian. Jadi gue udah ngomong sama Wahyu sebenarnya. Nah, kenapa? Ini kan tadinya rencananya kan mau sub for sub atau view for view kan sebenarnya kan ya. Maraton sebenarnya gitu kan ya. Jadi bikin list, dibikin 1 orang 5 tadi gue baca ya. Terus nanti kita nontonin rame-rame gitu kan sebenarnya kan teorinya kan. Nah, ini bos gue akhirnya muncul juga. Dari tadi gue kumat kamit sendirian, kalau nggak ada teman sebenarnya gue deg-degan nih kalau salah informasi sampai. Ini anak gue di depan gue.
Nah, ini kenapa gue pakai Papa Sensei, karena gue punya 2 anak. Jadi gue bikin pelajaran Jepang buat mereka nanti. Wah, konnichiwa. Konnichiwa. Mamoru desu. Toshiyuki onegaishimasu. Udah berapa bulan nih? Ini 5 bulan. Ya, kalau gue ngapa-ngapain maknya, gue langsung diliatin. Nggak boleh lewat. Katanya. Tapi masih belum bisa ini ya? Belum bisa panggil papa ya? Oh, anak gue yang pertama pun nggak mau manggil papa. Dia cuma manggil papa kalau ada maunya doang. Nah, oke, kita bahas dulu ya tadi. Balik lagi, Om Wahyu, kedengeran kah suaranya? Om Wahyu, voice-nya udah masuk? Oke, kita pancing dulu. Nah, sekarang kita bahas secara AI, algoritma YouTube ya. Yang pertama, algoritma YouTube itu jalannya kalau misalnya kalian ada satu video nih, kita bener teorinya dipancing dulu. Jadi kalau misalnya ada orang nontonin video kalian, nanti, oh nih si YouTube akan merasa, oh ini video ini bagus nih, ada orang yang mau nonton gitu. Dia akan tawarin dengan orang yang suka nonton dengan konten-konten sejenis kalian. Oh berarti konten ini berhasil buat dia. Dia gue suka fotografi, dia akan nawarin hal yang sama ke Jimmy. Oh Jimmy juga suka fotografi nih, ditawarin kayak gitu. Makanya kita perlu pancingan di awal. Bener dong, kita setuju kenapa situ kan. Nah nanti kalau udah berjalan, nanti dia akan seperti snowball effect namanya. Dia akan menggulung terus. Oh berarti ini tawarin orang-orang kayak gini mau nggak mau. Dan kalau makin banyak yang mau akan bagus. Bener nggak? Teorinya begitu kan YouTube kan secara kasar ya. Ya. Yang menjadi masalah adalah sekarang zaman dulu orang cuma ngasih 1.000 subscriber. 1.000 subscriber lu langsung monet. Bener kan? Nah, dari zaman dahulu sampai sekarang orang caranya paling gampang. Dia kayak temennya dia, pinjam handphone lu sini. Ya, subscribe langsung 1, 2 sampai 1.000 sampai 100 aja. Kan gede kan? Nah, contoh nyata Mas Zain. Mas Zain itu dia masuk barengan sama gue. Malah gue yang ngundang dia ke grup dan dia monet duluan. Karena dia pakai 2 hal. Yang pertama komunitas berdakwahnya dia bagus. Jadi dia banyak komunitas agama dia, lintas agama, dan dia masukin minta tolong gitu, namanya komunitas ya, oh nontonin, dan akhirnya malah nonton. Nah, untuk awal-awal dia melakukan adalah sub, karena dia merasa, oh ini bisa nih, dia cobalah sub. Nah, sub 5 banding 5, 5 versus 5, 10 versus 10. Jadi satu orang tuh punya 11 account, misalnya gue bikin 11 email kosong, lalu gue bikin masing-masing itu gue nontonin video yang gue suruh gitu. Nah, teorinya kan gitu kan. Nah, tapi si YouTube, dia pinter. Jadi sama dia bikinin ada algoritma untuk jagainnya. Jadi kalau lu nontonnya berulang dan masif, itu dianggap sebagai spam. Ya, mungkin Jimmy bisa jelasin dulu. Apa Jim, spam itu Jim? Nah, ini contoh nyata nih. Jimmy ini punya 3.000 subscriber. Dia seorang wedding photographer bagus banget di Semarang, yang marketnya jelas banget, bikin video bahasa Inggris dan keren banget. Nah, ini AB ini pemandu wisata di Bali. Kalau lu mau wedding barengan, nah silakan collab. Halo semuanya, salam kenal. Halo, salam kenal. Sebentar ya, gue balikin bocil dulu. Malah pegal juga di setelah 50 menit. Resep. Boleh disenter Pak Hendra. Siapa nih? Pak Hendra ini hampir mau berbisnis dengan saya ini, Pak Hendra ini. Wah, gila. Artisan 1,7 harga 400.000 aja mau cucil. Jim, duit lu kasih gua apa, Jim? Kebanyakan. Nah, oke. Bukan yang dicicil tuh yang 5 juta. Oh, yang punya Wahyu. Yang 400.000 mah enggak lah. Nah, contoh nyatanya adalah kayak Pak Jimmy ini. Pak Jimmy ini punya subscriber 3.000 lebih. Sekarang mungkin tembus 4.000 lebih ya, Jim. Berapa Jim sekarang, Jim? Masih 3.000? Oh, 3.000-an ya. Nah, 3.000-an tapi gajinya belum dapat gajian dia. Nih, maaf ya, gue kasar ya. Sebenarnya nggak boleh kasih tahu. Cuman maksud gue gini, jadi terkadang subscriber lu naik pun, jam tayang itu yang lebih susah. Ya. Jadi hurdle kita atau challenge kita ini ada 2. 1 jam tayang, 1 subscriber kan. Subscriber 1.000 tuh gampang. Yang susah itu jam tayang. Nah, ketika teman-teman mau ngadain ini udah bener konsepnya, yaitu ngarahnya jam tayang krusial, bener. Jadi arahnya adalah menuju bagaimana kita akselerasi kan. Tadi itu bagus. Kenapa? Tapi tidak semua orang bisa setuju. Kenapa? Ada 3 hal yang kejadian. Biasanya sub per sub itu pasti di-ban, pasti akan dibaca.
Jadi nanti nih, biasanya kalau Soup for Soup atau View for View, Hendra masih nyetir ya lo. Oh ya, biasanya nanti kalau misalnya kita nyetir jadi maaf gue salah. Pasti kalau kita lagi nontonin bareng-bareng gitu, nanti dia akan lihat nih, misalnya gue nonton lu film yang sama gue putar 5 kali, ya kan? Ini pasti ada anomali nih, dan ini hanya grup-grup ini aja nih. Nah itu akan terjadi keanehan sebenarnya. YouTube akan membaca itu. Makanya kadang-kadang nanti, apalagi kalau lu menggunakan second account atau third account atau five account, kadang-kadang 11 account. Nah begitu akun 11 lu pakai, nah akun ke-11 ini kan cuma digunakan untuk nonton film yang ini kan, satu film doang. Dia nggak bakalan, lu bayangin lu bisa mesti tiap hari ganti channel, ganti ini buat nontonin film-film yang lain kan ada muntah ya bener. Kebanyakan kan. Nah, jadi kalau udah sampai 5, batasnya biasanya 5/5. Dan mereka kalau 5/5 biasanya akun asli mereka adalah akun ke-6. Jadi lu bisa cadangkan 5. Nah, kejadiannya adalah Muhammad Zain. Wah, ini akhirnya datang juga, akhirnya keramat telah datang. Luar biasa. Halo Pak Afandi. Halo. Sahabat beliau lagi mau gabung. Muhammad Zain. Oh, Muhammad Zain ini tadi yang ini. Bingung namanya gua sampai Orcos masih ada nih. Oke, nah ini sementara ini gue beli gara-gara gue miskin, tadi mau belinya yang kayak Mas Jimmy atau Pak Wahyu, cuman karena nggak mampu, akhirnya gue beli TWS yang lebih murah, diskon 1.500.000 jadi 300.000, dan ternyata kenyataannya harganya cuma segitu doang. Jadi nggak diskon juga sih sebenarnya. Nah ini Pak Afandi, kalau kalian tadi sudah lihat yang kita sudah kasih lihat 3 ini, beliau ini salah satu foundernya, yaitu berdua dengan si Ko Andri Taslim ya. Beliau ini yang hebat. Iya, betul. Tadi. Nah, gue bilang ini dari pakai HP doang bisa ngasilin bukan properties atau rumah-rumahan ya. Tapi beneran, kalau gue rumah monopoli. Nah, Mas, apa kabar, sehat? Sehat. Puji Tuhan sehat. Gue udah panik tadi begitu sih bilang Medi nggak bisa, Pak Andri nggak bisa. Waduh. Iya, tadi Andri juga dadakan kasih informasinya tuh. Wah, jadi, nah ini kita kebetulan ada komunitas nih, dan gue salut banget sama kalian. Mereka ini YouTuber yang luar biasa hebat lah. Mereka juga ada komunitas sendiri, bapak-bapak, apa katanya bapak-bapak kuliner katanya si Medi, gue juga bingung. Om kuliner katanya. Wah. Nah sekarang kalau mau nanya Om, cerita dikit dong Om. Kita nih kebetulan YouTuber yang pemula nih, calon YouTuber yang masih bingung gimana caranya. Bisa dibantu nggak Om? Cobain ceritain dong Om. Oh, diceritain dari mana nih? Dari awal atau gimana nih? Garis besar dulu. Nih sekarang di sini semua rata-rata udah punya channel Om. Cuman jujur, kadang-kadang bingung gimana supaya monetnya. Nah, terus teman, ini breakdown overall ya. Jadi teman, kita ada ide untuk bikin arisan, view for view bahasanya ya. Nah, itu boleh nggak sih Om? Gitu. Jadi Om, kalau bisa tolong satu ceritain cerita Om gimana, kedua plus minusnya gimana sih gitu. Kasih wejangan lah Om ceritanya. Oke, nama saya Afandi. Saya ini punya channel itu awalnya itu enjoyaja.com. Ya, saya berdua sama Andri. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran ya? Oke. Dan channel, kalau untuk ini kita semuanya, channel kita ini adalah khusus ke konsen ke kuliner. Gitu loh. Jadi awal-awal itu sebenarnya channel ini dari tahun 2010, dan awalnya itu kita cuman belum fokus ke makanan. Kalau ke makanan itu kita fokus di tahun 2016. Tapi kalau tahun 2010 itu kita cuman kayak main sepeda sama Andri, terus uploadnya juga on off, dan akhirnya tahun 2016 kita pergi ke Malaysia itu dengan Singapura dengan uang 1 juta kita bisa nginep 3 hari 2 malam di Singapura. Akhirnya kita buat konten makanan di situ gitu. Jadi makanya dari tahun 2016 kita konsentrasi di makanan. Jadi sekarang ini kita memang konsentrasi di makanan. Nah, saya juga nggak tahu yang lain,
punya channel ini pasti bermacam-macam ya, nggak di food semua ya. Yang food Bener itu ya? ada Om Hendra sama Mbak April, mereka di food. AMR Food sama Mas Muhammad Zain juga dia di food juga tuh. Oke, mantap. Jadi kita punya channel itu sebenarnya nggak satu, bukannya dua, tapi kita punya channel itu enjoyaja.com, Street Food Village. Nah, Street Food Village itu yang kita hanya menggunakan HP. Street Food Village, terus sebenarnya waktu itu enjoyaja.com itu kita digabung. Jadi ada makanan, ada traveling, dan lain-lain. Makanya kita fokusin, jadi hanya Enjoy Aja itu hanya untuk di makanan, Street Food Village itu hanya untuk di makanan yang jalanan. Nah, akhirnya kita kembangin lagi itu, kita pisah tuh, jadi makanan sama vlog-vlog travel-travelnya kita pisahin, jadi namanya Enjoy Aja Go. Lanjut lagi ke Unboxing You. Jadi kita punya channel itu berapa ya? 4 ya. 4 yang aktif ya. Itu aja sih. Mungkin nanti kalau juga, Om. Go Travel nggak, Enjoy Aja Go. Oh ya, Enjoy Aja Go. Enjoy Aja Go namanya. Jadi itu khusus traveling macam-macam, udah camping. Jadi kita bedain, pisahin. Jadi nggak, orang jadinya nontonnya itu fokus. Itu aja. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan baru nanti bisa kita jelasin ininya kali ya. Oke. Betul. Maaf ya Om, saya karena nyala. Lanjut Om. Ya. Gimana? Langsung aja atau gimana? Oh, langsung mau nanya nih. Nah, ini pertanyaannya udah pada, gue tadi udah bilang, udah dicatat kan ya tadi ya. Cuman nih pertanyaan pertama Om. Kalau awal-awal enakan, gue kemarin dilema nih, mau bikin 2 channel atau kayak Om kan tadi kan bilang semua digabungin dulu, begitu udah besar baru dipisah-pisah kan? Iya betul. Sebenarnya yang penting kuncinya ini hanya konsistensi. Konsisten, jadi kadang-kadang yang kalau bisa memang orang tuh tahu channel kita tuh fokus gitu loh. Maksudnya nanti ini arahnya kemana nih, tiba-tiba habis liput yang ini, tiba-tiba nanti ada unboxing, terus ada tiba-tiba traveling lagi. Jadi nanti semuanya itu subscribers-nya bingung gitu loh, mau cari konsen ini kemana sebenarnya gitu loh. Ya kayak gitu sih sebenarnya intinya sih. Oke, jadi channel itu lebih baik terarah ya Om ya. Kalau memang ada beda konten dipisah aja. Iya, kecuali memang kalau kita kayak nge-vlog kayak nge-vlog pribadi, mungkin ya bisa aja sih seperti itu. Tapi kalau memang kita mau bikin konten kayak game, ya udah kita game aja gitu loh. Jangan game tiba-tiba ada vlog tamasya, vlog makan. Jadi orang yang game, tiba-tiba ada makan gitu loh. Kayak gitu sih. Fokus aja sih sebenarnya. Fokus saja. Nah, untuk awal-awal bagusan bikin 2 channel atau tetap 1 channel dulu Om? Ini pertanyaan, mungkin kan ada yang punya passionnya kayak Om bersepeda sama ini bikin 2 dulu. Oh gitu. Gimana? Kalau bisa memang kalau masih awal-awal ya, itu sebenarnya memang kita buat nanti semua itu yang terarahnya itu dari penonton. Arah kita nih sebenarnya mau kemana nih? Passion kita kemana? Misalnya kita lagi buat unboxing, terus ternyata yang menontonnya kurang nih, masih di 1 channel ya. Unboxing ternyata kurang nih, tiba-tiba teman-teman lagi buat traveling di channel 1 channel itu, ternyata traveling itu peminatnya banyak gitu loh. Ataupun dari makanan, ternyata makanan ini lebih banyak penontonnya. Nah itu dari situ baru bisa kita pilih gitu loh. Jadi wah kayaknya passion gue kayaknya harusnya di sini nih. Makanan, kita coba makanan terus gitu loh. Jadi dari mengalir aja sih, makanya sering buat konten itu konsisten itu nanti baru ketahuan nanti arahnya kemana. Kalau yang kita alami ya. Om tahu sendiri, saya yang unstable ternyata saya dah. Kenapa? Kalau sendiri itu berapa video sih supaya kita tahu minimal berapa video supaya sebelum kita berganti halawan? Sebenarnya kita kalau punya channel kalau bisa sih jangan sebulan sekali ya bikin konten. Kalau memang bisa seminggu 3 kali.
ataupun seminggu 2 kali, ataupun minggu sekali. Yang penting itu konsisten. Jadi orang yang subscribers-nya itu tahu gitu, wah tiba-tiba nih tiap hari Selasa, wah si Melda mau bikin apa lagi nih? Kita tunggu lagi nih hari berikutnya mau bikin apa nih gitu loh. Jadi yang penting konsisten, harinya sama dan seminggu 2 kali atau tentuin sendiri gitu loh. Jadi harinya sama, bukan jamnya sama ya Om ya? Ya, hari sama, jamnya juga sama. Kalau bisa jadi kayak orang mau nonton sinetron nih gitu, Ikatan Cinta. Besok Ikatan Cinta nih mau ini lagi nih. Jam segini nih, apalagi nih ceritanya nih kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah, ini keren banget, inspirasi banget nih. Kita beruntung banget datangan suhu luar biasa. Nah, saya sama-sama belajar juga, masih belajar juga sampai sekarang. Nah, beliau nih kemarin baru beli GoPro 9 tuh, gue belum nanya tuh reviewnya gimana tuh sebenarnya. Oh, GoPro 9 kita reviewnya sih kalau untuk kualitas gambar oke. Kita pakai ini memang waktu itu pernah tes di bakso yang di Pasar Grogol, itu kita tes. Suaranya masih oke, cuman memang kalau low light-nya itu agak kurang. Masih inilah ya, kalau misalnya gelap itu masih ya kita mesti main ininya aja, kita naikin ya ada plus minus lah, tapi kalau untuk gambar itu bagus. Gak apa-apa, kita masih pakai HP ya udahlah biar main aja dulu. Om, tapi ini penasaran, tadi kan kata Om kalau misalnya tiba kita food terus-terusan tapi view-nya kurang jelek, kita coba yang lain ternyata berhasil, kita pindah kan dari kata Om ya, kurang lebih ya. Betul. Nah, jadi nanti cara ngelihatnya gimana? Berapa video Om kita buat dulu, baru kita mutusin pindah, atau misalnya bikin 10 video, nggak berhasil nih ganti, atau gimana Om? Balik lagi ke kitanya sendiri juga sih, kita sebenarnya sukanya kemana gitu loh. Kalau memang kita, makanya jangan terlalu banyak, kalau bisa sih jangan terlalu banyak pilihan. Fokus aja satu gitu loh. Fokus aja satu, misalnya ya traveling, atau mau coba traveling dengan makanan, dari situ baru ketahuan nanti kalau misalnya kita buat terus-terusan itu pasti akan nanti ada satu video yang akan viral ataupun yang view-nya akan banyak. Karena saya pernah buat di Street Food Village itu hanya menggunakan handphone, videonya 1 menit, yang nonton sekarang hampir 52 juta. Nah, itu yang es krim, dongtong, kalau kalian sudah kemarin yang pertama ikut. Ya, es ini, sumsum, bubur sumsum. Oh, bubur ya, maaf. Nah, itu juga kita nggak sangka gitu loh. Kayak gitu, nah ternyata orang ini suka kayak begini-gini, makanya kita buat makanannya seperti itu. Kalau misalnya penontonnya Melda itu sukanya travelingnya kayak traveling mall nih, wah ternyata mall ini view-nya lumayan nih, ya ada lumayan, terus tiba-tiba ya kita buat lagi, kita bikin apa lagi nih ya mall ya, nih view-nya lumayan gitu. Oke. Nah, ini Om, pertanyaan nih kedua nih dari Mas Zainal to everyone, optimasi CEO itu bagaimana katanya? Apanya tuh? Apa tadi? Optimasi SEO. ISO. SEO. Kalau SEO. Kalau alat kan memang kita masing-masing beda. SEO Om. Search Engine Optimization, teks, deskripsi gitu-gitu berfungsi nggak Om? Teksnya dari apa nih? SEO. Sebentar. Ini gimana cara kopinya? Search apa tuh? Oh, Search Optimization. Search Engine Optimization. Alah. Waduh, saya kurang paham nih kalau istilah ini. Kalau kayak tagar-tagar gitu, deskripsi atau tulisan berguna nggak sih Om? Oh, tulisan. Nah, yang penting itu kunci yang utamanya itu kalau misal kita buat YouTube itu adalah thumbnail. Oh, thumbnail ya. Kadang-kadang kita lihat kan orang penasaran karena kalau thumbnail itu orang kalau buka YouTube itu cuman lihat mata itu cuma 3 detik. Jadi buat thumbnail yang kadang-kadang kalau kita lihat di wall-nya YouTube itu kan suka ada kelihatan tuh makanannya, ini ngiler banget nih. Itu yang bikin orang thumbnail itu yang menarik gitu loh. Dengan ada tulisan-tulisan, ada macam-macam, dan kunci yang pertama memang yang tadi saya tambahin, kalau misalnya membuat liputan itu cari dulu yang lagi viral. Yang sekarang lagi viral, misalnya lagi kafe-kafe lagi viral, ataupun yang lagi kosmetik
Mungkin ada nggak yang kosmetik, saya juga nggak tahu ya. Apakah ada yang tentang yang lagi viral apa ya, makanan. Cara motret supaya nggak dimarahin Eiger. Oh, itu plus minus tuh. Jadinya nanti channelnya pasti akan berkembang. Orang penasaran dengan channel itu gitu loh. Ya itu hokinya. Itu kadang-kadang hokinya seperti itu. Kita beda lah. Kejarnya yang makanan ya, kayak kemarin yang tadi ludes 2 jam. Saya baca sempat tadi. Oh ya, itu kan salah satu judul. Nah, itu bikin orang yang menarik gitu loh. Jadi orang-orang, salah satu yang menarik perhatian ini adalah thumbnail dan judul. Orang bikin penasaran gitu loh. Judulnya misalnya ya, ini tempat unik banget, bagus banget buat Instagramers. Apaan sih nih gitu loh. Oh, jembatan yang lagi Instagramable kata saya. Nah, itu si Andri yang ke sana. itu pakai GoPro itu. Wah, aduh. Nonton lah tipis-tipis. Ya. Nah, gimana? Oke, ada yang mau nanya lagi? Gue udah mulai kaku lah, digantian apa? Gue mau nanya. Thumbnail lucu. Aku. Oke, siapa? Jimmy ya. Iya. Jimmy, channelnya apa Jimmy? Jika Oru, agak susah sih memang bacanya. Apa tuh? Tentang apa itu tuh? tentang ini sih, antusias ya, foto video entusias sih, lebih kayak gitu. Oh, foto video antusias. Oke. Tapi lebih ke apa ya? Bikin channelnya karena itu sih, karena pandemik sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Itu kan salah satu pengisi ini kan. Nggak ada kerjaan. Oke. Jadi gini, aku tuh mau nanya gini sih sebenarnya, tuh kan jadi lupa deh. Maksudnya Om Avandi ini, YouTube ini memang travel tuh emang karena hobi dan passion, apa emang maksudnya pergi itu buat cari konten? Maksudnya travel gitu buat cari konten, apa travel aja gitu loh? Lalu gitu. tempat terus konten gitu loh. Jadi idenya tuh di planning di depan, apa ini kayak ini nih, lagi pengen ke Malaysia misalnya gitu. Ya udah sampai di Malaysia baru nyari konten itu. Apa emang yang dikejar itu kontennya dulu gitu loh. Oke. Travel dulu apa konten dulu gitu. Kita sebenarnya pilihan pertama itu kita ini dulu. Pilihan konten aja sih, konten dulu. Jadi kita misalnya kita suka makan ya, orang-orang suka makan karena dulu-dulu tuh untuk yang review makanan itu nggak terlalu banyak. Cuman ada Mat Kiding dan nggak terlalu banyak deh gitu loh. Makanya kita buat, kayaknya kita pilih gitu loh, kayaknya kuliner ini enak nih. Buat bikin konten makanan kayaknya enak, dan kita juga senang makan, dan kita juga senang misalnya kayak traveling, kita senang traveling. Kenapa nggak kita masukin YouTube gitu loh? Kenapa nggak kita dokumentasiin melalui YouTube? Ternyata kita dokumentasi dengan YouTube, ternyata orang banyak yang suka gitu loh, banyak yang nonton. Seperti itu sih, kita pilih dulu, kita konten dulu, baru kita menuju ke sana gitu loh. Berarti awalnya itu apakah ngelihat YouTube sebagai bahan buat upload kayak sosial media, kayak buat dokumentasi, tadi kan nyebut dokumentasi. Betul. Benar-benar dari awal pengen serius di YouTube? Kita ini kan memang, saya sama Andri ini kan masih kerja juga gitu loh, masih kantoran juga. Jadi ini kita dari dulu memang ini ya hobi aja gitu. Kita suka hobi videographer, kita hobi foto, hobi makan, hobi traveling. Makanya kenapa nggak kita gunain ya, kita buat konten aja, dan ternyata itu bisa menghasilkan, ternyata kan bisa sampai sekarang bisa menghasilkan. Ya udah, kita lanjut aja terus gitu loh, kayak gitu sih. Minta Instagram dong, Om Avandi. Instagram kita enjoyaja.com. Enjoy aja, DOT. Enjoy aja. Oh, sama pribadi boleh? Pribadi saya Avandi_Dharma. Alpha Fanta Alpha November Delta Yankee _Dharma. Boleh diketik aja nggak Om? Takut salah Om. Ketik ya. Maaf ya Om. Iya, ketik gimana ya? Sebenarnya ada namanya beliau sih, Avandi Dharma, di bawahnya kalau bisa kalian lihat. Udah dapat. Udah ya. Silakan di-share Jim. Nah, kalau kalian yang belum
yang belum subscribe, please subscribe mereka punya enjoyaja.com. Mereka ini pioneer banget, usia nggak kalah sama Atta Halilintar, tapi mereka kreasinya gokil banget coy. Itu worth it. Oke. Berarti seangkatan sama Next Carlos nggak? Next Carlos itu masih waktu kita bikin Next Carlos belum ada. Jadi Next Carlos itu di bawah kita umurnya. Umurnya di bawah kita. Cuman memang kita waktu pertama kali collab itu kita sama Gary Griansa. Gary Griansa yang ngubungin kita, ya kita collab sama dia. Titik kuncinya di mana? Tiba-tiba langsung kayak melesat itu gara-gara apa, Om Afandi? Maksudnya melesat gimana nih? Melesat, maksudnya tiba-tiba langsung, apakah ada proses bertahap atau tiba-tiba ada satu titik, satu video yang bikin langsung booming gitu loh, kayak apa ya, kayak langsung kita bertahap sih. Kita dulu sampai bikin video itu 1 hari 1 di makanan. Itu sampai 1 hari 1 selama berapa tahun itu memang ya view-nya memang kadang-kadang baru cuman 1.000, 2.000, tapi ya kita konsisten gitu loh 1 hari 1. 1 hari 1 itu gile. Waktu awal-awal 2016 itu kita 1 hari 1. Nah sekarang karena udah channelnya banyak, kita buat untuk yang enjoy aja itu Senin sama Kamis. Kalau yang Street Food Village itu pakai kamera, kita setiap hari itu. Setiap hari videonya keluar. Karena hanya pakai handphone. Yes. AB jalan dulu. Kalau misalkan sehari 1 itu, berarti apakah Om punya editor khusus sendiri atau gimana? Kita kalau untuk yang Street Food Village itu kita nggak pakai editor, kita hanya pakai program di HP, kita pakai KineMaster. Jadi pakai HP, edit sedikit-sedikit doang, edit paling cuma 90% lah, edit cuma potong-potong aja, upload langsung gitu loh. Itu setiap pagi jam 6. Maksudnya aja kayak gitu. Ya, cut to cut aja. Tapi kalau untuk enjoy aja kita kalau enjoyaja.com itu kita pakai proses editing. Kalau untuk enjoy aja. Yang buat yang HP itu, yang Street Village itu ada template gak Om? Maksudnya dalam arti misalnya mau saya belum lihat channelnya makanya nggak tahu. Maksudnya lihat makanan misalnya nasi uduk gitu, ada template-nya nggak? Mungkin pertama mau dibahas lokasi, kedua dibahas enak apa enggaknya, ketiga dibahas apa, ada template-nya nggak atau jalan aja gitu? Oh, kalau yang Street Food Village kita konsepnya itu kita nggak kelihatan muka. Ya, jadi cuman hanya tangan, pakai HP tangan, kita ngobrol sama pelanggan tanpa melihat muka. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu kalau itu channel enjoyaja.com gitu loh. Maksudnya turunan dari enjoyaja.com. Jadi kadang-kadang orang udah tahu ini suaranya suara Enjoy aja gitu loh. Nah, itu konsepnya kita bedain dari yang Enjoy aja itu. Nah, kita nggak pakai muka. Jadi template itu ya seperti biasa ngalir aja. Wah, kita lagi ada di sini nih. Kita mau makan. Ini kita lihat tuh ada apa. Kita tanya. Ya, berarti masuknya kayak vlog ya? Vlog, betul. Vlog ya, berarti betul, bebas vlog. Aja pokoknya ya? Ya. Terus durasi gimana? Kalau durasi kita memang kejar di sekarang 8 menit itu bisa iklan. 8 menit kalau nggak salah itu bisa iklan di titik-titik iklan bisa. 8-10 menit oke lah. Jadi orang juga nggak terlalu bosan kalau terlalu banyak. 8-10 menit, 15 menit masih oke lah. Om, bisa dijelasin nggak maksudnya itu kita tadi kan Om bilang kan mention kita kejar 8 menit untuk iklan. Maksudnya apa Om? Kalau misalkan saya bikin video ya udah 8 menit terus kejar iklan itu caranya gimana? Jadi kalau misalnya sekarang itu peraturan YouTube itu kalau nggak salah sudah berubah. Dulu waktu kita mulai itu untuk monetize itu awal-awal udah bisa langsung monetize. Tapi sekarang ada peraturan YouTube kalau nggak salah ya 1.000 ya. 1.000 subscribers dan 4.000 jam itu baru kita monetize. Ya, baru kita bisa monetize. Nah, monetize itu untuk kita ya ibaratnya ya dapat inilah dari YouTube ya. Say thank you dari YouTube. Nah, itu kalau misalnya kadang-kadang teman-teman kalau misalnya nonton suka ada di tengah-tengah ada iklan, ini nggak keputus-putus kan ya suaranya? Enggak. Kalau teman-teman di tengah-tengah kadang-kadang suka ada iklan nih. Nah, itu kita bisa masukin iklan kalau videonya itu 8 menit.
8 menit ke atas sekarang. Mitrol Begitu. ya, Jadi, mitrol. nah, jadi Minimum. misalnya, ya, jadi 8 menit itu kita mau masukin 2 iklan bisa, 4 iklan bisa, tapi kalau bisa ya jangan terlalu banyak, karena orang kadang-kadang males gitu kalau iklannya tiba-tiba 2 menit ada iklan, 2 menit ada iklan gitu loh. Kayak gitu. Maksudnya yang 8 menit sampai 10 menit kita kejar seperti itu. Tapi kalau untuk mula, memang kita kalau nggak bisa kejar ke 8 menit nggak masalah. Misalnya 5 menit ataupun 1 menit aja yang saya bilang video itu bisa sekarang 52 juta itu ya sangat membantu untuk subscribers sama jam nonton ya kayak gitu. Oke. Ini Om, ini pertanyaan saya pribadi nih Om. Gue punya channel namanya Papa Sensei ya. Ini gue udah kerjain kurang lebih 4 bulan. Tapi jujur, aku ngerjain seminggu 3 kali. Tapi view-nya tuh cuma 100, paling tinggi tuh 300 gitu Om. Agak-agak kayak udah mau gue buang Om rasanya. Kalau titik seperti itu kita juga pernah alami gitu loh. Pernah juga. Kita pernah ngalami. Kadang-kadang kita channel kita udah lama tiba-tiba kok yang baru-baru bisa subscribersnya udah kadang udah 1M. Kita yang awal-awal kayak teman-teman kita awal-awal masih segini. Teman-teman kayak Farida, kayak Ken Engrat, anak kuliner. Anak kuliner itu kita yang paksa suruh saya bikin YouTube. Dulu dia gak pernah mau bikin YouTube. Akhirnya di waktu collab pertama kali, dulu bikin YouTube karena lu punya masa di Instagram. Akhirnya dia bikin YouTube. Pertama awal juga dia pakai handphone. Sekarang udah kalau nggak salah udah 800 juta. Jadi kalau misalnya view-nya cuma 100, nah itu yang penting tetap konsisten. Channelnya tentang apa itu, Melda? Tentang Jepang Om. Tentang bahasa Jepang. Cuman jujur aja gue kalah sama TKW Om. TKW yang di Jepang. Gue udah nggak ada tai gitu. Orang nggak mau belajar Om. Itu ya. Nah itu kadang-kadang memang seperti itu ya bikin kita down ya. Tapi tetap kalau kita sama Andri konsisten. Kadang-kadang ya kalau kita nggak konsisten, males lah nggak mau cari konten ini, males udah nggak. Besok kita aja sekarang besok mau bikin konten itu kita udah pikirin gitu loh. Besok ya kita setiap hari Sabtu kita cari konten untuk hari Senin gitu loh. Yang penting ini aja untuk Jepang kira-kira yang menarik apa nih? Misalnya tentang belajar bahasa Jepang tentang apa gitu loh, atau bisa diselingin dengan makan Jepang gitu, makanan Jepang atau yang lain bisa dimodifikasi sebenarnya. Jadi bisa lihat referensi dari YouTube-nya, channel-channel YouTube yang lain sih, Mel. Soalnya kalau kata Kak Medi, katanya lu salah coy. Katanya lu mesti carinya misalnya yang kayak kemarin barusan booming, cari aja Kakek Sugiono lu wawancara. Atau itu kan booming ya kemarin. Kakek Sugiono ya. Ya si Daisuke Botak kayak bikin ya, bagus banget sih Bang. 3 juta cuma setengah hari 3 juta view, gila. Nah itu uniknya penonton YouTube memang begitu kadang-kadang. Iya. Memang sih. Nah, ada lagi nggak? Nah, tadi ini pertanyaan yang agak hari ini kita mau gila nih, Om. Dari tadi Om ngasih tahu cara organik ya. Om ngasih tahu cara organik. Nah, kita mau nanya Om, kalau misalnya view for view, sub for sub. Sorry, sebelumnya ada guys, ada yang mau nanya lagi nggak guys? Kalau nggak ada, gue mau nanya ini dong. Untuk yang device Om. Device. Ini ada pertanyaan nih. Oh, misal saya buat khusus apa tadi pertanyaan itu ya? Om, misal saya buat khusus kuliner street food, ada cilok pinggir jalan, gimana Om biar kontennya menarik? Oh, saya kadang-kadang kalau ketemu jalan, yang untuk channel Street Food Village itu kadang-kadang kita ketemu di jalan ya kita liput gitu loh, walaupun dia nggak rame, nggak apa, kita liput. Itu kan kita membantu juga sebenarnya, membantu para pedagang juga. Dan dari situ ya kita bikin menarik gitu loh. Kadang-kadang ya kita liput. Saya nggak tahu nih apakah teman-teman nanti mau kelihatan muka ya kita liput sesuatunya, cara bikinnya, cara makannya yang lebih enak, itu nggak masalah. Ketemu cilok di jalan ya bisa bikin menarik. Nah, ini gue bantu jawab ya Om. Intinya Muhammad Zain, lu join dulu, lu subscribe dulu Indonesian Street Food. Lu salah coy nanyanya. Lu join dulu. Dia orang tuh pinter banget. Kayak misalnya kemarin kalau lu lihat ya tiba-tiba dia bilang, dia ketemu si Ko Andri, apa kabar lu di sini? Gue udah mati, lu kan udah janjian kampret. Dia bisa ngomong gitu, cuma pakai tangan doang, pakai handphone gitu, terus lu apa kabar? Gue lagi makan ini nih, coba kita tanya-tanya. Dan itu kreatif sih menurut gue.
Bukan tergantung Iya. device-nya juga, tapi bagaimana Aku- kita bercerita. Boleh ngelurusin satu hal nggak? Hai, Boleh. Sekarang tuh handphone keren-keren loh, jangan di underestimate loh. Betul banget. Serius. Betul banget, Jadi memang benar-benar apa ya, menurutku pribadi barang yang di tangan kita tuh handphone itu bisa jadi powerful kalau kita bisa benar-benar pakainya sih. Betul. Contohnya itu yang apa tadi apa namanya, Street Food Village itu. Nah itu. Dulu saya pakai Oppo dulu. Nah itu. Sekarang pakai Samsung A7. wow. Samsung A7 ya biasa lah, cuman harga berapa ya? 4 Berarti jutaan ya. Berarti audionya ngambil langsung dari handphone ya? Langsung dari handphone. Semua nggak pakai apa-apa. Nggak pakai setup vlog itu nggak? Makanya kita juga angkat jempol buat yang Samsung ya. Saya nggak tahu nih, nggak pernah di-endorse sih sama Samsung ya. Tapi Samsung itu audionya itu bagus. Audionya itu bagus untuk. Jadi saya nggak tahu kenapa kalau kita layar yang kameranya ke sana, suara kita doang kedengar. Tapi suara dari kiri kanan itu kesaring, nggak terlalu bising jadinya gitu loh. Nggak tahu deh, mungkin itu bagusnya Samsung gitu ya. Noise cancellation-nya bagus. Nah, jadi intinya nih, jangan, kenapa Om ini belum pernah disponsor oleh Canon? Soalnya begini nih, akibatnya dia ngomong begini, ntar nggak disponsor sama Canon nih. Bahaya, iya. Gitu. Kalau itu kita pakai Canon, enjoy aja itu pakai Canon. Enjoy aja pakai Canon. Nah, dan hebatnya M50. Dan mereka hebatnya ya, kalau kalian lihat ya, mereka tuh sekarang disponsori juga oleh toko kamera. Kalau kalian juga lihat Fokus Nusantara, kami belinya di Fokus Nusantara, itu mereka mutualisme. Kalau ada barang, mereka juga sebagai pembicara juga di Fokus Nusantara beberapa kali diundang. Bagaimana membuat vlog segala macam itu sempat diundang oleh Fokus Nusantara. You guys need to check up their channel and subscribe please. Oke? Nah, Om, kalau belum tahu Om, channelnya apa aja Om? Mesti subscribe Om? Apa tadi? enjoyaja.com. Pasti. Street food kuliner, apalagi Om? Om Afandi? Traveling. Enjoy Terus traveling kita ada ya? unboxing. Unboxing yuk. Ya, gitu ya. enjoy. Ya, unboxing yuk. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Mau device, mau apa? Karena gue sendiri juga udah ganti dari itu, dia sekarang pakai HP. Soalnya kalau nggak pakai HP, memang lebih bagus hasilnya. Gue setuju pakai handphone tuh, pakai kamera tuh lebih bagus, terutama gelap-gelap. Tetapi nggak kalah praktis, coy. Karena kalau HP tuh cepet sih, emang gue akuin. Oke, betul. Kalau lu mesti buka-buka repot. Saya kasih tips sedikit ya, kadang-kadang orang untuk memulai YouTube itu nggak harus punya gear yang bagus sih. Jadi apa dulu yang kita punya itu kita pakai gitu loh. Kalau kita punya handphone ya kita gunakan handphone. Kalau kita punya kamera Canon, Canon tipe apa? Canon pakai aja itu dulu, gitu loh. Nanti baru kita makin naik kita udah ada ini baru kita ganti gear ya, itu baru oke, bisa. Jadi pakailah apa yang kita punya dulu, tetap konsisten. Nanti di situ baru nanti kita ketahuan passion kita, subscribers kita. Nanti video-video itu pasti akan ada satu yang viral, yang penting kita konsisten. Gitu. Oke. Nah, pertanyaannya Om, tadi Mbak April nanya, sebentar saya jawabin dulu ini. Kalau take video outdoor, mesti pakai shotgun gitu nggak Om, biar bagus suaranya? Oh, pakai. Kalau untuk kita yang kamera, saya kan kamera pakai 2. Kalau Canon berapa ya, Andri ya? Andri 700 ya? 700D sama M50. Ya, saya pakai M50, Andri yang 700D. Nah, kita pakai Rode. Kita pakai Rode untuk yang awal-awal, kita pakai Rode. Terus akhirnya bukan sekarang Starcam ya Om? Rode. Oh, oke. Nah, yang sekarang kita ganti. Yang sekarang kita pakai Saramonic. Oh, oke. Saramonic yang 2 receiver atau receiver? Yang B2500 ya. Yang yang 2 itu. Nah, itu kita pakai itu sekarang. Jangan lupa belinya di Fokus ya. Nah, ini nggak tahu pengalaman gue dari dulu, waktu gue ngikutin awal, mereka cuma dapatnya pakai Starcam dulu. Jadi dulu pakainya Starcam, lalu mulai upgrade. Dan mereka sekarang alatnya jauh lebih canggih. Cuman maksudnya, yang gue tangkap dari Ko Afandi adalah, jangan pikirin gear lu dulu. Lu pikirin dengan konten lu dulu. Ya? Betul. Karena kebetulan kalau misalnya kalau lu nonton Think Media, 30 video awal kita adalah video yang pasti blangsek.
Karena nggak bakal bagus pasti Bang. Kalau lu bagus berarti lu ada masalah di lu sebenarnya. 35. Oh, 35. Oh. Nah, ini kayak contohnya Muhammad Zuhri nih. Ini jago banget sebenarnya nih orang. Dia karena beliau juga seorang guru ya, dan dia masanya dahsyat, dia udah hebat banget. Dia udah tembus berapa Bang Juri? Siap. Oh, ini beliau hebat banget nih, sahabat rumah belajar. Biasa aja, Bang. Oh, udah berapa subscriber Om? Sekitar 3.000-an. Nah, Nice, keren. dalam berapa lama? Udah lama sekali, Bang. Cuman nanti setelah bergabung di rumah belajar ini baru saya fokus ke tutorial, ke video. Nah, video view yang paling banyak tentang apa itu? Kalau yang belajar? Ada yang kemarin itu cuman saya sudah hapus, Bang, TikTok karena ada copyright. Oh ya, kalau TikTok pasti kena copyright. Oh, dibikin videonya lagi dah, video ulang. Enggak lagi. Kemarin video saya itu udah muncul di sini di Trans 7. Siaran lucu-lucu gitu. Muncul di situ. Jadi karena copyright juga jadi saya sudah hapus. Oke. Iya. Makasih, Bang. Nah, tapi beliau ini pinter banget manfaatkan. Dia kenapa pakai rumah belajar? Karena Mendikbud yang sekarang pakai slogan itu, dan dia ikut pansos ya, naik ngikutin trennya itu, dan beliau luar biasa. Lu mesti lihat video-videonya dia, pakai green screen-nya juga canggih segala macam, juga keren lah menurut gue. Biasa. Salam kenal Pak Fandi. Salam kenal juga. Dan teman-teman semua. Maaf ini saya lagi ini nggak bisa video karena trouble jaringan nggak terlalu ini. Nggak apa-apa. Dan beliau ini di Jambi ya Bang, maksudnya Bang? Saya di Sulteng, Bang, di Sulteng. Oh, Sulteng, Sulawesi Tengah. Iya. Ya maaf ya, ada 2 guru di situ, gue lupa. Ya, teman satu Pak Suwardi, dia dari Jambi. Oh iya, maaf. Sama-sama kita SRB juga, sahabat rumah belajar. Wah, mantap. Kebetulan juga saya banyak bertanya juga ke beliau juga. Dia sukses juga itu. Oh iya. Oh, sorry, yang Abang yang bikin tentang belajar online ya, kalau nggak salah ya, yang tentang parodi belajar online ya. Keren tuh videonya. Iya, itu juga ada. Betul, keren. Nah, terus kalian nih mau nanya tentang Om, kalau misalnya video kita belum meledak, tadi kata Om mesti tunggu satu-satu kan ya Om Fandi ya. Itu gimana? Hanya percaya atau ada usaha yang bisa dilakukan? Kalau mau promosi video gimana Om? Promosi video kita lakukan di Instagram, di Facebook, sama di WhatsApp. Kita promosin channel kita. Tolong dong subscribe dong channel kita gitu loh. Nah, ya nggak usah malu-malu gitu loh. Cuek aja. Kita kalau di Facebook saya suka kena ban Om. Kalau misalnya lebih dari 5 grup sehari itu kena ban. Gimana ngakalinnya Om? Emang kadang-kadang kalau Facebook memang kalau kita kasih link kadang-kadang itu suka di ban. Kita pernah dihapus juga. Izin tanya Om. Hai. Oh yes. Ya, jadi saya Zainal Om. Channel saya Zain Official. Cuman agak sulit sih dicari karena nggak muncul kalau di search itu. Kalah sama Mahir Zain. Berarti nama lu bagus sebenarnya. Iya. Jadi gini Om. Kak Fandi, saya itu kan punya channel ini sebenarnya udah lama, cuman dulu ini ada beberapa video, cuman saya hapus, saya bersihin gitu. Akhirnya 0 video. Nah, bulan Juli 2020 saya baru aktif lagi. Waktu itu saya ini sih lagi jalan-jalan gitu aja, terus saya videoin, iseng saya upload, ternyata keterusan. Akhirnya sampai sekarang ada 49 video. Tapi nggak cuma jalan-jalan doang, ada kulinernya, ada video viralnya, ada apa ya? Pokoknya nggak jelas gado-gado gitu. Nah, alhamdulillah udah monet. Cuman saya itu nggak konsistennya ini yang bikin saya itu ini diterusin nggak konsisten gini atau saya split gimana itu sarannya? Oke, jadi Zainal ini istilahnya kayak ngevlog ya, ngevlog pribadi gitu. Nah, sekarang yang viral itu apa tuh? Video tentang apa?
Yang viral itu tentang ini, yang Malaysia kemarin ada sahabat yang ini menolong temennya yang sakit itu, seorang pengusaha itu viewersnya udah nyampe 340.000. Tentang sosial gitu ya berarti ya? Iya, jadi gado-gado gitu. Oh, gado-gado ya. Nggak masalah sih, Jenal nggak masalah. Jadi nanti misal Jenal pernah ada konten makanan juga kan? Udah coba bikin konten makanan, sudah pernah coba? Pernah coba. Beliau ini bikinnya kayak travel murah di Jawa Timur. Terus kemarin kuliner kakek-kakek 80 tahun jual roti goreng cuma 2.000. Langsung tolong ya guys. Dan itu sukses gue liatin. Nah, itu dari situ kan kita bisa nentuin gitu loh. Kita coba bikin, kita coba lagi bikin minggu ini konten tentang seperti ini nih. Kita cari lagi yuk kuliner tentang yang legend-legend. Yang misalnya yang orang tua itu kita Jenal cari aja coba konsen gitu, fokus ke satu makanan. Kalau memang Jenal udah tentuin nih, kalau kayak begini kan agak susah nih vlog seperti ini, butuh waktu yang ini, cari gampangnya aja Jen. Jadi nggak terlalu rumit buat Jenal, jadi waktunya juga bisa fleksibel. Nah, cari seperti itu. Jadi kita juga enjoy gitu loh untuk ngelakuin, nggak beban juga. Misalnya tadi yang kakek-kakek 2.000 ya? Ya, yang jualan roti goreng nggak salah. Dia sama istrinya, men. Sama istrinya bareng gitu. Itu di Jogja ya? Jawa, Sidoarjo kayak gitu. Surabaya tak? Oh iya, kayak soalnya saya pernah ada yang DM juga suruh liput juga kakek-kakek yang jualan roti. Nah seperti itu Jen boleh cari-cari lagi Jen. Di Surabaya tuh kalau nggak salah banyak banget yang unik-unik, yang unik-unik. Pakai handphone aja Jen, nggak masalah Jen. Coba aja Jen. Nggak mungkin passion Jen ada di makanan atau kita nggak tahu juga, dibuat aja. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu gini, saya itu kan dari 49 video itu kadang ada yang lumayan banyak viewersnya, kadang ada yang stuck di 200, 300 gitu, kadang ada yang sampai 5.000, 4.000, 5.000 gitu. Padahal saya memberi deskripsi itu hampir sama gitu loh. Kadang ada yang dapat rekomendasi video dari vlogger terkenal gitu kan. Gimana sih biar dapat rekomendasi dari ini videonya orang terkenal gitu? Itu membantu banget soalnya. Iya. Oh, kalau rekomendasi kadang-kadang ya emang cari video-video memang yang konten itu yang viral, Jen. Kalau kita kontak ya kalau DM pasti kita lihat dari video-video aja. Misalnya kita bisa searching gitu loh. Makanan yang lagi viral ini seperti apa? Di Surabaya, makanan kuliner unik di Surabaya itu pasti akan keluar. Dari situ yang lagi viral itu yang kita buntutin gitu loh. Misalnya si Next Karos lagi di Surabaya lagi ngeliput bakso ini nih atau apa, nah kita barengin aja gitu loh. Ataupun Jen ketemu sendiri nih, wah ini unik nih, perlu dibantu nih, kita mau viralin nih, kita mau sharing nih. Nah kayak bantu yang kakek-kakek yang jualan 2.000 itu kan salah satu sosial juga, kita bantuin supaya dia bisa rame lagi. Nah kayak gitu-gitu tuh banyak. Atau Jen ketemu tukang bapak-bapak naik sepeda jualan apa, nah, itu liput aja. Misalnya nggak dapat 10 menit, 5 menit, kita liput aja dulu. Nah dari situ kan orang bisa lihat, wah apalagi nih, Jen mau buat apa lagi nih, makanan apa nih, kira-kira besok mau. Nah dari situ pasti akan ketahuan Jen. Lebih difokusin aja kalau bisa sih. Oh gitu ya. Terus yang wisata gimana Om? Di stop atau bikin channel baru? Wisata ya, traveling. Traveling itu dibarengin aja terus gitu loh. Jadi nanti satu channel ya? Maksudnya nanti dari situ ketahuan deh, wah ternyata subscribers kita ini lebih banyak kemana arahnya gitu loh. Nanti ketahuan. Nanti dari situ kamu bisa seleksi sendiri gitu loh. Ternyata nih traveling orang lebih suka ke makanan, ternyata ya udah fokus aja dulu ke makanan dulu. Kalau traveling sambil jalan ya maka itu kalau sudah ini ya kita buka channel baru lagi sih nggak masalah sih Jen. Jadi intinya di satu channel dulu gedein marketnya, nanti kalau sudah berkembang baru dibagi Om ya. Betul. Jadi kita baru ketahuan arahnya. Aduh kayaknya passion kita traveling oke. Ini oke. Jadi karena orang yang suka traveling belum tentu suka makan. Iya benar. Gitu loh. Kadang-kadang yang suka makan pasti dia suka traveling juga. Kadang-kadang suka begitu. Nah, kayak terbalik gitu ya.
Ada trash, ada suka makan. Nah, tapi ini nggak kita suka waktunya trash. sudah hampir 1 jam. Ini kasihan banget sih kita ini. Ya, hanya 10 menit lagi mentok ya kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan sekarang. Nyesel lu kalau nggak. Ini gua hoki aja kalian bisa dapat dari Om Afandi. Kalau nggak Kalau mesti misalnya bayar nggak mahal. keburu, DM aja DM. Mau tanya nih, mohon izin Om, boleh Om? Ya. Aku mau nanya. Siapa nih? Siapa dulu nih kira-kira nih? Sok, Bebas, silakan bebas. Om Bayu dulu. Oke, Om Bayu. begini nih, tadi kan sempat kita diskusi terkait ambil gambar pakai HP ya. Jadi sebelumnya saya ini punya channel tentang bisnis gitu. Jadi kayak saya baca jurnal, baca textbook bisnis, terus saya rangkum, terus saya share ke audiens gitu. Dan sebelumnya ini saya tag gambar itu pakai HP. Samsung A8 Plus atau Samsung Galaxy S10. Kayak gitu. Cakep itu. Cuman permasalahan itu adalah kadang di kamera itu tuh dia ada sistem fitur autofocus yang ngeganggu gitu. Jadi kalau saya gerak sendiri sedikit kameranya langsung fokusnya berubah, gambarnya ngeblur gitu. Itu kira-kira ada nggak ya triknya supaya kamera itu dia tuh tetap diem gitu loh. Ntar saya gerak gimana, mau gerak gimana, jadi nggak usah ngikutin pergerakan badan saya. Bisa nggak ya kira-kira? Ini gue bantu jawab aja ya. Itu sebenarnya tinggal autofokusnya. Ini pertanyaan sama kayak Budi Kun. Tinggal autofokusnya dimatiin aja Om. Dimatiin. Kalau nggak salah sebelah kiri itu ada kuncinya. Kuncinya itu di klik. Jadi yang kuning-kuning, bundaran kuning itu nggak ada jadinya gitu loh. Yes. Kalau nggak masuk ke setting di bagian autofokus, matiin. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita pencet di layar itu dia akan otomatis ngeklik. Nah itu kita harus hilangin yang kuning-kuningnya itu dengan kunci yang sebelah kiri. Ayo, ini tinggal 6 menit lagi. Our choice gimana Our choice? Ini yang buat ngerekam. Buat ngerekam podcast, terus kalau nge-vlog pakai yang mic-nya tuh biar nggak kesek-kesek. Ini Dava ya? Bukan, Dali. Oh, Dali. Oke. N5. Iya itu kalau nge-vlog di jalan raya kan biasanya rame tuh. Nah, mic yang bagus tuh pakai apa? Apakah ngerekam manual pakai HP? Apa yang pakai wireless plus kamera gitu? Ini nanti gue jawab aja, nggak usah dijawab ini nanti gue tanya di grup. Ada yang nanya nggak? Ini gampang pertanyaan oleh. Kalau lu mau Google pasti cari ketemu. Tadi dia udah ngomong juga, mereka pakai males. Oh itu berat kalau itu. Karena Om Afandi tadi udah bilang dia pakai Samonic yang kepalanya 2. Jadi connect ke kamera, masing-masing ada receivernya juga. Ya, jadi sama kayak Boya juga ngeluarin. Iya udah ntar. Dia juga ngeluarin. Ntar gue ajarin lagi ya. Hai Domo. Yuk, yang dari Jepang, Om Joni. Ini dari Jepang jauh-jauh. Sekarang malam di Jepang beda 2 jam. Sekarang di jam 23 di sono. Mau ngomong nggak Om? Wih, di Jepang kita pernah buat 80 seri tuh. Nah, 80 seri. Nah, makanya Om John langsung tanya. Siapa tahu lu mau ngundang di orang datang buat nge-vlog lu, boleh. Nah, Om John ini kemarin bikin Raja Tempe yang di Jepang. Dan itu ngehits banget, coy. Nah, Om, silakan ditanya. Ini pelopor mesin kita nih sekarang saat ini nih. Enggak, kebetulan saya juga barusan mulai nih. Terus lagi bingung juga nih gimana gitu supaya kan bukan public figure juga. Jadi upload video baru itu gimana ya supaya bisa orang-orang pada bisa tahu video kita gitu. Saya tahu tadi tipsnya kan lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram. Ya udah coba juga. Tapi kan kita kan nobody gitu kan. Jadi kenapa orang mau ngeliat kita punya? Terus saya juga udah berusaha kayak tadi Bapak bilang perbaikin thumbnailnya segala macam. Ya tapi gimana juga sangat susah ya untuk growing subscribernya, growing viewersnya. Sekarang udah berapa? Oleh Chandra? Oh masih di bawah 1.000. Masih di bawah 1.000. Oke. Iya. Tentang ini ya belajar bahasa Jepang juga ya? Ya, basically ini sih masih belum fokus. Jadi semuanya related dengan Jepang. Kadang-kadang traveling, kadang-kadang ajarin bahasa Jepang. Nah, dari situ memang kita yang tadi saya bilang ya, itu kadang-kadang memang kita bikin dalam satu channel itu kita harus tahu arah kita kemana. Jadi misalnya tadi kayak bikin tempe tadi viral ya tempenya ya. Dia bukan viral sih, itu cuma saya iseng-iseng aja. Jadi rencananya itu mau interview orang-orang Indonesia yang berkarya di Jepang. Nah kebetulan yang perdana video saya itu saya interview Raja Tempe. Dan itu bagus view-nya ya.
Itu bagus karena yang si Raja Tempe ini memang terkenal gitu kan. Jadi mungkin banyak orang searching nama dia, jadi langsung keluar lihat video saya. Oke. Iya. Kenapa nggak dikonsenin, Chan? Konsen maksudnya interview orang-orang sukses yang di Jepang, orang Indonesia yang sukses di Jepang. Betul. Jadi misalnya orang Indonesia yang sukses di Jepang ataupun kuliner Jepang itu unik-unik sebenarnya. Dan saya pernah lihat itu salah satu channel dia ngeliput cuman nggak ada suara, dia cuman proses buatnya aja, ya bikin sushi, potong tuna, terus cara bikin potongnya itu cuman nggak ada pakai suara. Itu kadang-kadang view-nya itu bisa lebih banyak. Dicoba aja kalau nggak. Iya, saya tahu. Saya pernah lihat juga kan? Sampai 2 juta subscriber. Iya, betul. Nama channelnya Foodie apa gitu loh. Iya, betul. Nah, itu kenapa nggak dicoba aja, Chan? Kalau masih campur-campur, kenapa nggak dicoba? Nanti dari situ passion-nya pasti akan ketemu sih. Betul juga ya. Iya. Atau mau coba di hotel-hotel kapsul di Jepang, atau mau lihat traveling karena orang bikin kangen dengan suasana yang unik-unik di Jepang, itu boleh juga. Iya, tapi nanti setelah kita bikin konten begitu, bagaimana supaya orang bisa tahu kita ada konten baru seperti gitu? Gimana cara ngelihat supaya bisa bikin orang banyak lihat video kita? Nah, makanya kan sekarang yang dari yang viewer itu kan tahu gitu loh, oh ternyata nih Chandra Joni ini bikin Raja Tempe nih, makanya dia pasti besok-besok dia suka lihat, nih bikin Chandra penasaran, pasti ada yang penasaran, Chan. Bikin channel apa lagi gitu loh. Dari viewer juga itu bisa jadi pembawaan, dia lihat gitu loh. Oh ini channelnya enak nih ditonton nih, coba subscribe dulu gitu. Jadi makanya kenapa sering bikin video, terus bikin konten yang menarik, itu salah satunya buat kunci buat naikin subscribers sama viewer. Kita pernah buat waktu traveling ke Jepang itu, kita menggunakan handphone langsung upload, itu 80 seri, ternyata orang suka. Tiba-tiba subscribers-nya naik tuh. Oh, wah naik nih. Naik di 100, naik 200. View-nya juga bagus. Ternyata Jepang bagus nih. Travel Jepang orang banyak yang tahu. Gitu, I see. Jadi Chandra, wah, thank you. Berarti Om Afandi, berarti kita juga jangan terlalu fokus di editing ya, lebih ke konten ya. Ya kita pikirin dulu kontennya. Kita cari dulu konten yang lagi. Kan di Google juga bisa ya, di searching juga bisa, di video viral itu bisa kita cari kontennya. Baru nanti ya edit itu ya membantu juga sebenarnya, editnya seru atau enggak ya. Tapi kadang-kadang orang dilihat videonya udah cukup, ya udah mereka nggak lihat dari edit juga sih. Edit ya paling dilihat wah suaranya tuing gitu. Boleh? Silakan. Yes. Ya? Wahyu. Sorry, feedback ya. Bentar. Aku potong dulu suara. Oke. Iya sih. Thank you. Apa ya? Sebenarnya mungkin mau cerita dikit. Aku ini contoh yang sebenarnya YouTube-nya salah awalnya. Jadi gini, aku punya beberapa channel, tapi memang terakhir yang aktif yang 3D printing. Nah, di situ ada mengenai modifikasi jam tangan. Nah, ternyata setelah sekian lama, ternyata modifikasi jam tangan itu, yang pakai para 3D printing atau apapun lah ya, itu lebih banyak penggemarnya. Tapi aku masih fokusin di 3D printing terus-terusan. Nah, ini baru 2 hari aku coba bikin channel baru. Terus yang modifikasi jam tangan aku pindahin ke situ videonya. Terus sama aku tambahin video lain yang tips macam-macam lah ya. Emang istilahnya diisi aja dulu, di posting apa aja. Terus ternyata bener sih, ternyata yang jam tangan itu walaupun udah pindah channel dan subscribernya masih cuma 1, 2, 3 pun, itu view-nya lumayan. Jadi kayaknya sih aku contoh yang salah kemarin terlalu fokus ke aku pengennya apa, tapi nggak dengerin atau nggak ngeliatin, ternyata audience lebih prefer yang mana. Kira-kira gitu nggak,
Mas Afandi. Iya, betul. Dan ya gitu kita ngelihatnya itu memang nanti bisa merabanya itu dari viewer, dari komen-komen, dari setiap video yang kita lihat ternyata pas pindah viewernya ternyata bagus, subscribersnya bagus, dan itu mesti konsennya jadi tetap 3D ya yang satu channel baru itu ya. Bukan, satu konsennya tentang jam tangan Casio, tapi aksesorisnya. Ya, iya modifikasinya. Jadi kayaknya sih yang 3D printing tetap running, cuman itu istilahnya kayak apa ya? Kayak karena itu kayak kerjaan utama lah ya. Tapi yang jam tangan ini kayaknya sih yang mau dikembangin. Oh, jam tangan betul. Saya pernah bikin cara cuci jam tangan G-Shock aja juga view-nya juga lumayan. Kadang-kadang ini itu video baru. Monggo. Kadang-kadang G-Shock itu mereka punya komunitas. Gitu loh. Nah, itu yang kita cari komunitasnya. Kita bisa lihat mereka kadang-kadang bahas apa sih. Kadang-kadang yang mereka pengen tahu cara cuci jam tangan G-Shock yang bagus seperti apa, terus trik-trik cara ganti baterai gimana, ngilangin apa namanya, kabut gimana, seperti itu gitu loh. Iya sih. Oke. Dikonsentrin aja. Nah. Nyesuaiin audience lah ya. Ya, nanti penonton yang akan nentuin. Ketemu rutenya. Betul, nanti penonton yang akan nentuin channel kita gitu loh. Jadi sebenarnya kalaupun kita buat 2 channel sekaligus di awal, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak masalah. Kalau nggak nyoba nggak tahu ya. Betul, yang penting konsisten. Kita selalu ngomong konsisten terus ya. Itu tuh kunci kita sih. Gitu. Kayak Raja Tem. Walaupun video kita cuma 100-200 tetap konsisten Om, atau mungkin cara bermainnya berubah atau gimana Om? Tetap aja. Tetap aja konsisten itu loh. Nah, kalau sub for sub gimana Om? Tolong diajarin kita nih Om. Ini ya pertanyaan anak-anak nih. Apa tuh? Sub for sub, view for view. Tentang apa nih? Kalau misalnya kita kan tadi ada mau yang bingung dan akhirnya terjebak dengan kalau misalnya di Facebook calon YouTuber atau apapun, biasanya ada sub for sub, view for view, gitu-gitu. Tukeran view. Ukuran view-nya. Tukeran. Gimana ngomongnya? Ada yang bisa bantu nggak? Sub for sub, 5 lawan 5. Halo, maksudnya gini, sub for subnya, jadi kalau misalkan kita ada teman yang minta subscribe, nah nanti di subscribe balik kayak gitu. Begitupun sama juga yang dimaksud dengan view for view. Jadi saya nonton channelnya Om, nanti Om nonton channel saya, mungkin maksudnya kayak gitu kali Om. Oh gitu, ya kayak misalnya kita sih sebenarnya kalau saya sih memang kadang-kadang kalau yang kita sering nonton, tapi saya jarang subscribe juga sih. Tapi kalau misal channelnya itu memang, wah ini bagus nih, kita subscribe gitu karena ini sangat buat inspirasi juga gitu loh. Ya boleh juga sih, nanti takutnya nanti di channel di link kita banyak gitu loh. Subscribersnya siapa-siapa aja, tapi nggak masalah, pilih yang bagus aja sih. Kalau view ya kita nonton, kalau misalnya dia penasaran dengan channelnya si AB, ya saya penasaran nih kayak apa sih si AB nih. Ternyata komen terus nih. Di komen tuh terus ya, wah keren banget nih videonya nih, jangan lupa mampir ke video kita ya. Ya kita bantu, kita nonton juga sih sebenarnya juga. Gitu. Oke, nah ini kenapa kemarin gue bilang, jadi kita di calon YouTuber ini sebenarnya perlu orang-orang kayak Om Afandi yang mau sharing-sharing. Kenapa kita buat komunitas WA? Tujuannya yang itu satu, saling ngelihat. Dengan lihat kita lihat inspirasi. Oh, ada cara buat kayak begini ya. Oh, ada topik begini ya. Siapa tahu bisa bersinggungan dengan topik kita gitu-gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau sub for sub atau view per view itu bisa melanggar policy dari YouTube channel. Nanti lu akan ke-ban. Ya. Iya, kalau orang itu ini satu orang kok nontonnya berkali-kali gitu loh. Nah, jadi mengapa di grup itu dibilang kalau ada video baru tolong tonton sampai habis. Nah, itu nggak apa-apa karena cuma sekali dan itu mancing. Oh, ini video ini laku nih, ada orang nonton sampai full, ditawarin ke yang lain. Itu tujuannya rules itu dibuat awalnya tuh. Betul. Nah, kalau misalnya kalian mau yang fast track gitu, kelas akselerasi bahasanya. Gua sih nggak apa-apa dicobain, cuman takutnya nanti tiba-tiba kamu punya account disuspend
kan capek juga ya. Apalagi gue lihat yang rekan-rekan nih udah jago-jago ngeditnya segala macamnya, itu sayang sih. Tapi pilihan balik lagi. Nggak tahu Mas kalau enjoyaja.com sampai 5 gitu gimana tuh? Pernah super sub gitu? Nggak juga ya? Nggak pernah. Penontonnya semuanya beda-beda ternyata. Masing-masing beda-beda. Nah, kayak gitu. Nah, kalau pakai bayar TubeBuddy nggak, Om? Kayak gitu-gitu. TubeBuddy gitu-gitu pakai nggak, Om? Enggak. Oh, jadi benar-benar tadi konsisten, thumbnail sama judul gitu doang ya, Om? Betul. Sama kita cari kontennya yang viral, yang menarik, yang bikin orang bikin penasaran gitu loh. Nggak pernah pakai advertisement juga ya, Om? Iklan nggak pernah. Iklan nggak pernah. Kita hanya itu aja sih. Dari Instagram, dari itu aja, teman ke teman. Oh, I see. Nah, Facebook, kayak tiba. Betul. Kayak kadang-kadang TV suka panggil, ya jadi dari situ juga bantu juga sih sebetulnya. Maksudnya TV suka pakai video kita. Kalau TV pakai video, Om, dibayar nggak, Om? Kemarin ada salah satu member bilang mesti dibayar gitu. Ini agak pro kontra ya? Iya, mesti dibayar, betul. Kadang-kadang kita waktu itu kasih nilai, cuman kata Andri, udahlah kita bantu aja. Oh. Tapi kalau misalnya kita bantu gitu, nambah viewer kita nggak? Ke orang pasti itu akan pasti karena mereka kan kasih inian kita searchingnya kasih tahu ini video dari Enjoy aja, dan di Instagram juga dia tag kita. Gitu loh. Instagram juga ya. Mereka kadang-kadang kan jadi penasaran gitu loh, kalau misalnya ini Enjoy aja ternyata ngeliput apa sih, kayak siapa sih YouTube-nya kayak apa, mereka pasti akan buka. Kalau misalnya dia buka ternyata enak-enak nih, ternyata makanannya nih, pembawaannya enak. Nah, kalau mereka suka ya mereka subscribe, kalau enggak ya mereka cuma hanya sebagai penonton aja gitu loh. Oke, thank you banget Om. Ini udah 1 jam, gue nggak enak ntar gue ditagih, bahaya nih invoice-nya nggak ada yang mau bayar, gue mati. Om, kapan-kapan ajak kita lagi dong kalau ngomong-ngomong begini, Om, ada apa? Boleh Mel. Boleh, silakan, kita welcome. Nanti kalau bisa ntar join sama Andri, sama Medi juga boleh. Medi sebenarnya jago juga sebenarnya dia. Kenapa dia malu dia, Medi? Bukannya malu dia, dimarahin sama istrinya dia kalau nggak jaga anak. Wah, terima kasih banyak ya. Kalau main-main datang ke Jepang, kontak-kontak. Boleh. Saya Inaboke. Nanti DM aja. DM di Instagram boleh. Iya. Buka kamera dong. Buka kamera. Waduh, ini gue lagi berantakan banget nih. Udah bagi yang bisa tolong buka kamera. Kita dadah sebentar. Oke. Om, thank you banget. Luar biasa sharingnya. Thank you banget. Sorry ya, kita sama-sama baru belajar juga nih. Iya, kita belajar banyak banget. Thank you banget, Om. Oke. Bye-bye. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu.